Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi para pendengar podcast Amalia di segmen di segmen Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab, di mana kali ini saya selalu didampingin oleh Ustadz Rigza. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini kita kembali lagi Ustadz di sesinya Jamaah Bertanya. Jadi di mana sesi itu adalah kita buka pertanyaan kepada follower kita yang ada di media sosial, dan alhamdulillah sudah banyak, dan rasanya memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sehari-hari tapi perlu jawaban yang memang itu sesuai syariah gitu ya Ustadz ya, seperti itu. Nah, namun sebelum itu Ustadz, kita sering mengenalkan Ustadz sebagai Dewan Syariahnya di Yayasan Amalia Asra gitu ya Ustadz. Nah, boleh kasih penjelasan sedikit aja Ustadz, kenapa sih kita harus punya atau harus diawasi oleh Dewan Syariah sebagai lembaga di Amalia Asra ini gitu. Sedikit aja Ustadz. Ya, jadi sebuah lembaga itu operasionalnya kan luar biasa, ritmenya juga sangat tinggi ya. Dan teman-teman punya KPI yang sangat bagus, saya rasa ada target perolehan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang dengan ritme yang tinggi ini teman-teman kadang-kadang suka kelewat. Jadi memang perlu ada orang yang fokus untuk day to day mengawasi operasional, supaya kalau ada hal-hal yang kurang pas bisa sama-sama kita luruskan bareng-bareng. Jadi spiritnya sih kalau Dewan Syariah atau Dewan Pengawas Syariah itu bukan menghambat ya, tetapi dia kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita bareng-bareng, meskipun kita juga yakin teman-teman pasti juga tidak punya niat untuk berbuat salah, tapi kan namanya manusia ya, baik individu maupun kolektif yang pasti kadang berbuat salah, dan kita sama-sama meluruskan itu. Ya, itu dia teman-teman ya, pentingnya Dewan Syariah di sebuah lembaga sosial seperti Amalia Asra agar programnya sesuai dengan koridor syariah. Seperti itu Ustadz. Nah, kita langsung masuk aja nih Ustadz ke pertanyaan pertama yang sudah ada. Ini juga dari followers kita di Instagram. Pertanyaan yang pertama itu Ustadz, bagaimana memakai kuku palsu, rambut palsu, apakah diperbolehkan gitu Ustadz? Iya, jadi yang pertama adalah Allah ketika menciptakan manusia itu sudah sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan insan, manusia itu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa tidak ada makhluk di muka bumi itu yang sesempurna manusia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kadang memang kita punya keinginan ya, khususnya biasanya kaum hawa nih, ingin tampil lebih cantik ya, lebih menarik ya, lebih baik, tidak terlihat buruk dan seterusnya. Dan itu memang fitrah juga ya. Tetapi dalam Islam ada dawabitnya, rambu-rambunya. Kalau rambut palsu ya, itu ulama mendasarkan pada hadis Nabi, la'anallahu al-wasilah. Jadi Allah akan melaknat wanita yang menyambung rambut ya. Wal mustausilah, dan yang minta disambungkan rambutnya gitu ya. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Ya, meskipun kemudian dibagi menjadi dua. Kalau rambut palsu itu berasal dari rambut manusia, ya, maka hukumnya tidak boleh. Tapi ada juga yang mengatakan kalau berasal dari bahan sintetik, ya, buatan seperti wig-wig buatan yang tidak mengandung unsur najis, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau boleh pun dengan syarat, misalnya bagi seorang istri atas izin suaminya, misalnya itu boleh untuk di rumah. Atau seseorang wanita yang kemudian mudah-mudahan tidak terjadi terkena penyakit sehingga seluruh rambutnya rontok, maka dia boleh memakai wig yang tidak najis tadi, yang tidak haram tadi, untuk suaminya misalnya, itu diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi-kondisi normal hanya mempercantik diri dan seterusnya, al-khuruju minal khilaf aula. Jadi keluar dari khilaf itu lebih utama. Jadi jangan memakai rambut palsu itu, karena memang ada hadis Nabi, Allah akan melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Kalau saya melihat baik dari manusia maupun dari sintetik, sebaiknya jangan jangan dihindari ya. Karena kita tidak ingin
dalam penampilan menarik kita ternyata ada laknat Allah di sana ya. Iya. Betul. Nah, sedangkan Kuku, ya. kuku palsu. Jadi kenapa suka yang palsu-palsu ya gitu ya. Nah, kalau kuku palsu ini juga ulama berbeda pendapat. Yang jelas yang disepakati itu memakai kuku palsu itu menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kuku kita yang asli saja itu dianjurkan untuk dipotong ya. Bahkan dalam salah satu riwayat itu sahabat memberikan batasan maksimal itu 40 hari, ya, jangan sampai tidak untuk potong kuku. Apalagi kalau kukunya itu kuku palsu dan itu bentuknya panjang. Rata-rata kuku palsu sih kalau kita lihat umumnya panjang. Panjang, ya. Nah, memakai sesuatu yang panjang, yang asli saja panjang itu dilarang gitu ya, apalagi memakai yang palsu. Nah, mungkin kalaupun misalnya mau memakai saat saya sedang tidak sholat nih gitu ya. Kan boleh tuh pakai kutek bagi wanita. Kutek boleh asal tidak terbuat dari bahan yang haram ya. Atau kalau yang mau aman sebenarnya sih semacam henna ya atau pacar ya, daun pacar itu tidak menutup pori-pori sehingga kalau wudhu masih sah. Tapi kalau kutek ya dan juga kuku palsu itu kalaupun mau dipakai terpaksa gitu ya, maka usahakan ketika mau sholat ya harus dilepas, dibersihkan karena otomatis tidak akan sah wudhunya karena air wudhu tidak akan masuk ke tempat tersebut gitu. Jadi bagusnya yang asli saja, sudah cantik kok, sudah solehah kok insya Allah. Jadi untuk yang palsu-palsu sebaiknya dihindarin. Betul. Ya Ustadz ya, walaupun misalnya lagi nggak sholat dan lain-lain tapi sebaiknya dihindarin. Oke Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih dari jamaah juga. Nah ini relate sama kita karyawan-karyawan di Astra yang rumahnya di mana gitu, di Bogor misalnya, terus kerjanya di sini di Jakarta Utara. Betul. Yang melakukan perjalanan cukup jauh dan waktu pulangnya itu agak nanggung di waktu maghrib gitu Ustadz. Nah pertanyaannya, bagaimana sholat maghrib ketika dalam keadaan macet di dalam tol padahal jarak ke rumah di bawah jarak untuk jamak gitu. Nah ini mungkin waktunya tanggung mungkin ya maksudnya Ustadz ya. Gimana tuh Ustadz? Ya jadi ada kondisi yang pertama, kondisi ideal ya. Jadi kalau kondisi ideal sebaiknya kita bisa mengatur waktu. Misalnya kalau jarak tempuh dari kantor ke rumah itu 1,5 jam misalnya. Kalau kita keluar on time jam 5 masih keburu maghrib di rumah secara perkiraan rata-rata, ya silakan aja tuh jalan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya diduga bahwa kita akan kena macet di tol, misalnya sudah 5:30 lewat kita baru jalan. Maksa jalan gitu ya. Maksa jalan dan kemudian nanti di dalam tol itu sudah pasti relatif macet dan susah keluar gitu ya. Dan kalau susah keluar kita sulit melaksanakan sholat, baiknya diundur waktu pulangnya. Ya kecuali ada hal-hal urgent ya, istri sakit, anak sakit atau seterusnya. Diundur setelah selesai sholat maghrib baru kemudian kita pulang. Toh kalau misalnya ya dalam hal kita sudah atur waktu tadi jam 5 keluar atau 5 lewat sedikit, tiba-tiba unpredictable di tol stagnan gitu sampai akhirnya waktu maghrib hampir habis. Maka apa yang harus kita lakukan? Bolehkah menjamak? Nah jamak sholat dalam perjalanan itu ulama memang khilaf ya. Khilafnya itu terkait dengan jarak tempuhnya. Ya, ada yang mengatakan kalau Imam Abu Hanifah itu sampai sehari semalam. Ya kalau imam yang lain ada yang mengatakan kita ambil yang paling rendah 81 km. Nah, sementara rumah kita nggak sampai 81 km. Nah itu apakah boleh dijamak atau tidak? Kalau kondisinya unpredictable dan kemudian kita di dalamnya mendapatkan masyakoh, apa itu masyakoh? Kesulitan luar biasa. Tidak mungkin melaksanakan sholat. Maka dalam kondisi itu boleh. Tapi itu hanya sekali-kali ya. Jangan setiap waktu seperti itu. Setiap hari. Ya. Karena jarak itu ditetapkan oleh para ulama melihat itulah jarak yang ada masyakoh di dalamnya, ada kesulitan di dalamnya. Sehingga ditetapkanlah misalnya menurut Syafi'i 81 km, ya menurut yang lain ada yang 91 km dan seterusnya. Itu adalah jarak yang rata-rata orang merasakan masyakoh, merasakan berat dan susah. Tapi kalau tidak ada itu pun misalnya jaraknya dekat dan kita terjebak macet yang membuat kita masyakoh, susah dan berat, maka boleh dalam kondisi seperti itu kita menjamak sholat ya di akhir waktunya nanti ketika sudah tiba di rumah. Wallahu a'lam. Ya, berarti boleh tapi
hanya kondisi tertentu gitu ya Ustaz, bukan tiap hari pulang di jam-jam yang tanggung gitu ya. Karena mungkin kita yang tahu jam kita pulang dan jarak kita pulang gitu ya Ustaz ya. Prinsipnya harus diatur sebaik-baiknya jam waktu pulangnya. Siap. Nah ini Ustadz ada lagi pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir untuk sesi kali ini itu adalah wakaf air atau wakaf sumur itu keutamanya apa sih Ustadz? Ya itu wakaf itu keutamaannya luar biasa ya. Jadi di dalam hadis yang 3 amalan yang kalau seseorang itu meninggal dia terus akan mengalirkan pahala, salah satunya adalah sodakoh jariah. Nah sodakoh jariah itu mayoritas ulama mengatakan itu adalah wakaf ya. Dan wakaf itu pahalanya akan terus menerus mengalir kepada kita meskipun kita sudah istirahatnya di alam kubur kita dan sumur tersebut atau objek ataupun aset yang kita wakafkan tersebut masih dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pahala akan terus menerus mengalir sementara kita sudah tidak bisa beraktivitas di dunia ini. Masya Allah. Apalagi sumurnya. Kan ada kisah wakaf sumurnya Utsman bin Affan yang disebut dengan Bi'ru Raumah, ya, sumur Raumah yang ketika itu dimiliki oleh orang Yahudi dan pada saat tersebut qadarullah satu-satunya sumur yang masih menghasilkan air cuma sumur itu. Dan Nabi memotivasi siapa yang membebaskan itu akan mendapatkan surga gitu. Maka Utsman tergerak ya, meskipun itu kisahnya agak panjang, Yahudi menolak untuk menjual, oleh Utsman dibeli setengahnya dengan perjanjian sehari punya Utsman, sehari punya Yahudi gitu ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya dibeli oleh Utsman secara keseluruhan dan ternyata sumur itu menghasilkan banyak hal bukan hanya air. Di samping kanan kirinya itu kebun-kebun kurma ya dan kemudian menghasilkan dan bahkan dananya dari hasil kurma itu sebagian disedekahkan, sebagian dikembangkan. Dan itu terus-menerus bertahun-tahun bahkan ya, sampai sekarang pun konon dana dari Bi'ru Raumah itu masih ada. Dibangun juga sebuah hotel di Madinah namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Jadi Utsman sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu tetapi sumurnya itu terus mendatangkan manfaat. Nah, kalau sahabat Amaliyah ingin mendapatkan pahala amal soleh yang terus-menerus mengalir, ya maka wakaf sumur ini adalah solusi terbaik. Jadi wakafnya mendapatkan pahala terus-menerus dari Allah dan kemudian siapapun yang memanfaatkan itu juga terus mengalirkan pahala kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi walaupun nanti kita udah nggak ada, pahalanya akan terus mengalir insya Allah karena manfaatnya masih dipakai gitu ya Ustadz. Benar ya. sekali. Oke. Mungkin itu aja Ustadz untuk sesi kita kali ini gitu ya. Untuk teman-teman para pendengar nih yang mau mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Rizza nanti bisa diajukan di Instagram kita @yaa_astra. Nanti bisa tanya apa saja di situ. Insya Allah kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Rizza udah kasih penjelasannya. Sama-sama. Untuk segmen hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.